Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Saudaraku, saya lanjutkan serial Pola Rezeki 1. Sekarang tentang harus siap menjadi kaya. Kaya adalah pilihan. Namun, saat kita memilih menjadi kaya, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira kalau Allah ijabah dan kita menjadi kaya, maka apa yang akan kita lakukan? Apapun itu harus siap. Saya akan mengajak Anda menyimak cerita berikut ini. Ada sebuah kisah yang menceritakan sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tinggal berdua dalam kebahagiaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Sepasang suami istri ini sangat romantis dan saling menyayangi. Meskipun mereka sudah tua, namun tidak berkurang keharmonisan dari keluarga tersebut. Mereka sengaja tinggal berdua karena anak-anak mereka sudah dewasa, berumah tangga dan tinggal di kota. Suatu hari, sang kakek sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah di rumah sakit, kakek dirawat dan diperiksa sakitnya. Sang nenek dengan sabar menemaninya di rumah sakit. Ternyata sang kakek didiagnosa sakit jantung. Sang dokter mengatakan, "Nek, kakek mengalami sakit jantung. Untuk sementara, sesuatu yang membuatnya kaget jangan disampaikan dulu." "Baik, Dok. Saya akan menjaga dan merawat kakek dengan baik," jawab nenek. Suatu ketika, sang kakek memanggil sang nenek. "Nek, sini Nek. Kakek mau ngomongi sesuatu." "Iya Kek, sebentar." Dengan segera sang nenek mendekat kepada kakek. "Ada apa Kek? Sepertinya penting sekali." Kakek mulai bercerita. "Nek, kakek baru ingat bahwa kemarin kakek ada nomor undian. Nomornya kakek simpen di baju yang kemarin kakek kenakan." "Iya Kek. Lalu nenek harus bagaimana?" jawab nenek. Kakek melanjutkan ceritanya. "Begini Nek, nenek pulang ke rumah, cari nomor undian tersebut, karena pengumumannya hari ini. Kakek minta nenek lihatlah, apakah kakek menang undian tersebut. Siapa tahu kakek beruntung menang undian Nek." "Baik Kek, nenek akan pulang sebentar dan melakukan apa yang kakek inginkan." Nenek menuruti permintaan sang kakek. Setibanya di rumah, sang nenek mulai mencari nomor undian yang kakek maksudkan dan pergi untuk mengecek nomor undian tersebut apakah menang atau tidak. Selesai mengecek nomor undiannya, nenek bergegas menuju rumah sakit untuk menyampaikan hasilnya kepada sang kakek. Saat sampai di rumah sakit, sang nenek malah bingung, mondar-mandir di depan kamar sang kakek dirawat. Sang nenek bingung bagaimana cara menyampaikannya kepada sang kakek, khawatir jika kakek ternyata kaget dan malah makin parah sakitnya. Dalam kebingungan tersebut, seorang dokter yang merawat kakek datang. Dokter tersebut melihat sang nenek mondar-mandir di depan kamar, membuat dokter penasaran. "Maaf Nek, ada apa? Sepertinya nenek cemas dan gelisah," tanya sang dokter. Dok, jadi begini Dok." Meskipun ragu, sang nenek menjelaskan kepada dokter tentang apa yang terjadi, bahwa nenek diminta untuk pulang mengambil nomor undian kakek yang diberi kemarin. Dan setelah dicek, ternyata sang kakek menang hadiah utama,
yaitu dapat hadiah 1 miliar. Sang nenek bingung, bagaimana kalau sang kakek malah kaget dengan hasilnya tersebut. Makanya sang nenek hanya mondar-mandir di depan kamar saja. Oh, jadi begitu ceritanya, tanya sang dokter. Dokter kemudian bermaksud membantu sang nenek untuk menjelaskan kepada sang kakek. Baiklah, Nek, saya akan membantu nenek menyampaikannya kepada kakek. Nenek tunggu dulu di sini dan saya akan masuk untuk menjelaskan kepada kakek dengan pelan-pelan. Dokter pun lalu masuk dan menjelaskan kepada sang kakek. Selamat siang, Kek. Bagaimana kabarnya? Sapa dokter dengan ramah. Alhamdulillah, saya sudah baikan, Dok. Sepertinya sudah sehat. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama, Kek. Saya juga senang bisa membantu. Sekali lagi terima kasih, Dok. Nah, sekarang saya akan memastikan bahwa kakek sudah benar-benar sehat dan baikan. Iya, Dok, silahkan. Begini, Kek, saya punya cerita. Seandainya, ini seandainya loh ya, seandainya loh Kek ya, seandainya kakek hari ini menang undian dan hadiahnya adalah 10 juta, apa yang kakek lakukan? Dokter berhati-hati dalam menyampaikannya. Tanpa berpikir panjang, kakek langsung menjawab, saya akan gunakan untuk memenuhi hidup saya, Dok. Oh gitu ya, Kek. Nah, sekarang gini, Kek. Seandainya kakek, seandainya ini ya, hari ini menang undian dan hadiahnya adalah 50 juta. Apa yang akan kakek lakukan? Kalau saya dapat 50 juta, maka saya akan gunakan untuk memenuhi hidup saya 20 juta. Dan yang 30 juta akan saya gunakan untuk modal usaha, jawab sang kakek. Wah, bagus itu, Kek, kata sang dokter. Nah, sekarang seandainya kakek hari ini memang menang undian hadiahnya 100 juta. Wah, lumayan itu, Kek. Apa yang akan kakek lakukan? Tanya dokter. Kakek sedikit berpikir, lalu menjawab, kalau saya dapat hadiah 100 juta, maka 30 juta akan saya gunakan untuk kebutuhan hidup saya. Dan yang 50 juta akan digunakan untuk usaha. Dan yang 20 juta akan saya sumbangkan. Dokter mulai tersenyum dan melanjutkan pertanyaannya. Seandainya kakek hari ini menang undiannya 250 juta, apa yang Anda kakek lakukan? Tanya dokter. Kakek lumayan merenung dan kakek terdiam. Lalu mengatakan, baiklah, Dok, kalau saya hari ini menang undian, maka saya akan gunakan yang 100 juta untuk kebutuhan hidup saya, yang 100 juta akan saya gunakan untuk modal usaha, dan yang 50 juta akan saya sumbangkan, Dok. Sang kakek mulai bosan dengan pertanyaan dokter yang membuatnya harus berpikir. Dokter yang awalnya khawatir akhirnya bisa tersenyum lega karena sang kakek memberikan jawaban. Ini artinya kakek semakin siap untuk menerima informasi yang sebenarnya. Alhamdulillah, Kek, ini kata dokter. Kakek benar-benar sudah sehat nih. Sekarang pertanyaan terakhir, Kek. Jika kakek hari ini menang undian hadiahnya 1 miliar, apa yang kakek ingin lakukan? Ini serius loh, Kek. Kakek tanpa berpikir panjang langsung menjawab, baiklah, Dok, dengerin ya. Jika hari ini saya menang undian hadiahnya 1 miliar, maka akan pulang hari ini dan membagi hadiah tersebut menjadi 2. Yang 500 juta buat saya, dan yang 500 juta akan saya kasihkan ke dokter. Dan saya juga serius loh, Dok. Seketika dokter kaget dan langsung pingsan. Ternyata dokter kaget karena mendengar akan dibagi uang 500 juta oleh sang kakek yang menurutnya itu jumlah yang sangat banyak. Nah, aneh ya.
Justru malah sang dokter yang kaget, bukan sang kakek. Nah, ini penting. Saudaraku, ini benar-benar penting. Sebelum Anda menjadi orang kaya, sebelum Anda mendapatkan rezeki tak terbatas dari Allah, maka Anda perlu persiapkan mental dan mindset yang benar terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian Anda tidak siap dengan semua itu, tentang perubahan hidup yang cepat itu. Yang awalnya rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah ditinggalkan, sholat rawatibnya juga rajin, mulai ada sedikit keajaiban dari Allah, sudah mulai telat ke masjidnya, sudah mulai luntur jamaahnya. Waduh, sayang sekali ya, karena menghitung harta yang banyak tadi gitu ya. Yang awalnya tertib banget baca Qur'annya, sehari bisa khatam 3 kali, begitu Allah kasih solusi buat persoalannya, mulai sibuk dengan HP-nya, mulai sibuk dengan aktivitasnya, Quran mulai ditinggalkan. Jangankan sehari 3 juz, sehari 1 juz saja masih kurang. Padahal baru sedikit loh, keran rezeki yang Allah mulai buka. Rezeki mulai mengalir deras, tetapi malah semakin jauh dari Allah. Jangan, sekali lagi jangan ya. Kita harus siap menerima kejutan rezeki dari Allah, rezeki yang berkah, melimpah, tak terbatas, dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.